Yang terhormat Bupati Purbalingga, Wakil Bupati Purbalingga, Ketua dan para Wakil Ketua DPRD memasuki ruang paripurna. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan tentang perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2022 dan KUA PPAS tahun anggaran 2023 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga oleh pimpinan rapat Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, Bapak Haji Raden Bambang Irawan SH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Purbalingga, Ibu Diah Hayuning Pratiwi SEB Konemem. Yang kami hormati Wakil Bupati Purbalingga Bapak Haji Sudono STMT. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, baik yang hadir secara fisik maupun mengikuti rapat paripurna secara virtual. Yang kami hormati saudara-saudari Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga. Yang kami hormati Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga. Yang kami hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Inspektorat, Kepala Badan Dinas, Kepala Kantor, Bagian, para camat, dan seluruh undangan yang hadir mengikuti rapat paripurna pada hari ini dan segenap hadirin yang kami hormati. Mengawali rapat paripurna pada hari ini, tentunya sebagai insan yang beriman, insan yang bertakwa sekaligus insan yang berpancasila, marilah
kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan ridhonya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pimpinan rapat, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ibu anggota Dewan, Saudari Sekretaris Daerah beserta jajaran perangkat daerah dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Purbalingga yang telah berkenan hadir atau mengikuti rapat paripurna secara virtual pada hari ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati, sebelum rapat paripurna kami lanjutkan, perkenankanlah kami sampaikan bahwa sesuai dengan perkembangan informasi dan teknologi saat ini, maka kehadiran rapat paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga secara hibrid, yaitu dengan memperhatikan kehadiran fisik dan virtual. Selanjutnya, sesuai daftar hadir, dari 45 orang anggota Dewan telah hadir secara fisik dan virtual sejumlah 36 orang dengan rincian sebagai berikut. Mohon koreksi. Fraksi PDI Perjuangan hadir 10 orang dari 10 orang anggota. 2. Fraksi Kebangkitan Bangsa hadir sejumlah daftar hadir berapa? Daftar hadir 3. Coba. Oh, berarti ada yang datang tetapi tidak mengisi daftar hadir, ya? Berarti berapa yang rawuh? Mohon dibantu Pak Ahmad. Berdiri aja Pak. Oke. 7. Fraksi Kebangkitan Bangsa yang menandatangani 3 orang, yang belum bertanda tangan berarti 4 orang, 7 orang dari 9 orang anggota. 3 fraksi golongan karya hadir 6 orang dari 7 orang anggota. 4 fraksi Gerindra hadir 7 orang dari 7 orang anggota. Bu Nur Sahyati ada 6 apa 7? Ya. Virtual 6 dan 1 fisik. 5 fraksi Partai Keadilan Sejahtera hadir sejumlah 3 orang, 2 fisik, 1 virtual. 6 fraksi Amanat Nasional hadir 4 orang dari 4 orang anggota. 7 fraksi Persatuan Demokrat hadir sejumlah 4 orang dari 4 orang anggota. Mendasari pasal 104 ayat 1 huruf C Tata Tertib DPRD Kabupaten Purbalingga, maka rapat paripurna Dewan pada hari ini telah memenuhi quorum. Untuk itu, izinkanlah kami untuk membuka rapat paripurna pada hari ini, dan agar pelaksanaannya berjalan lancar serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka bersama dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga pada hari ini, Jumat 12 Agustus 2022, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati, mendasari jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Purbalingga bulan Agustus 2022, agenda rapat paripurna pada hari ini adalah penandatanganan nota kesepakatan tentang perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2022 dan KUA PPAS tahun anggaran 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022, Bupati Purbalingga telah menyampaikan rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2022 dan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2023 kepada DPRD dalam rapat paripurna Dewan. Selanjutnya,
Sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, Badan Anggaran DPRD telah melaksanakan rapat kerja dengan tim anggaran pemerintah daerah pada tanggal 1. Tanggal 4 Agustus 2022 membahas rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2022. Yang kedua, pada tanggal 9 Agustus 2022 membahas rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2023. Dari kedua rapat pembahasan tersebut, hasilnya akan disampaikan dalam rapat paripurna pada hari ini. Untuk itu, kepada juru bicara Badan Anggaran, kami persilahkan. Laporan tentang hasil pembahasan rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2022 dan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Bupati Purbalingga, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Purbalingga, yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga, yang kami hormati Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, yang kami hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga, yang kami hormati staf ahli Bupati, asisten sekretaris daerah, inspektur inspektorat, kepala badan, dinas, kepala kantor, bagian, para camat dan seluruh undangan yang mengikuti rapat paripurna pada hari ini, serta segenap hadirin yang kami hormati. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang beriman, insan yang bertakwa, sekaligus insan yang berpancasila, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah dan ridhonya pada hari ini, Jumat tanggal 12 Agustus 2022, kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan tentang perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2022 dan KUA PPAS tahun anggaran 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan segenap pengikutnya yang istiqomah menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Badan Anggaran untuk menyampaikan laporannya tentang hasil pembahasan rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2022 dan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2023. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu anggota DPRD dan tim TAPD atas segala kerjasamanya selama proses pembahasan tersebut, sehingga Badan Anggaran dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sesuai dengan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Purbalingga bulan Agustus tahun 2022,
telah dilaksanakan rapat. Yang pertama, membahas rancangan perubahan KUHP tahun anggaran 2022 pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, rapat Badan Anggaran dengan komisi-komisi dengan agenda penyampaian laporan komisi tentang hasil pembahasan rancangan perubahan KUHP tahun anggaran 2022. Hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, rapat kerja Badan Anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah dengan agenda membahas rancangan perubahan KUHP tahun anggaran 2022. 2. Membahas rancangan KUHP tahun anggaran 2023. Hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, rapat Badan Anggaran dengan komisi-komisi dengan agenda penyampaian laporan komisi tentang hasil pembahasan rancangan KUHP tahun anggaran 2023. Hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, rapat kerja Badan Anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah dengan agenda membahas rancangan KUHP tahun anggaran 2023. Hasil yang dicapai: perubahan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan perubahan pendapatan daerah tahun 2022 dirumuskan sebagai berikut. A. Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah melalui perbaikan basis data pajak dan retribusi daerah. Review terhadap tarif pajak dan retribusi, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi pendayagunaan aset daerah, dan optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. B. Melakukan upaya peningkatan dana transfer bagi hasil pajak bukan pajak melalui pembaharuan data yang valid. C. Mengupayakan peningkatan alokasi dana insentif daerah, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana hibah lainnya. D. Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dan swasta. Berdasarkan kebijakan perubahan pendapatan tahun 2022 tersebut, maka pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga diproyeksikan mencapai 2.020.569.821.000 mengalami kenaikan 274.343.000. Ada kenaikan 0,014% dibandingkan anggaran yang ditetapkan dalam APBD murni sebesar 2.295.478.000. 2. Perubahan kebijakan belanja daerah berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026. Kemajuan yang telah dicapai dalam tahun 2021 dan perkiraan pencapaian pada tahun 2022 serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2022. Maka kebijakan umum perubahan belanja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 diprioritaskan pada 1. Pemenuhan kebutuhan belanja wajib, belanja periodik, dan belanja mengikat yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan belanja kegiatan dengan dukungan dana yang sudah ditentukan penggunaannya. 2. Pengembangan sumber daya lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 3. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung recovery ekonomi. 4. Pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan.
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan kebijakan perubahan rencana belanja yang ditetapkan, maka belanja daerah tahun 2022 diproyeksikan mengalami kenaikan 155.145.858.000. Naik berarti 7,47% dibandingkan anggaran belanja yang ditetapkan dalam APBD murni sebesar 2.077.978.000, sehingga menjadi 2.232.953.832.000. 3. Perubahan kebijakan pembiayaan daerah. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah tahun 2022 diarahkan untuk memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau silpa tahun 2021 sesuai dengan laporan keuangan daerah yang sudah diaudit oleh BPK. Perubahan silfa diproyeksikan naik sebesar 161.871.511.000 atau naik 259,1% dari yang sudah dianggarkan dalam APBD murni sebesar 62.375.000.000, sehingga menjadi 244.246.511.000. Sedangkan perubahan pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk penyertaan modal kepada BUMD dalam rangka memanfaatkan potensi BUMD sebagai profit center yang dimiliki pemerintah daerah dan pembentukan dana cadangan pilkada. Pengeluaran pembiayaan diproyeksikan naik sebesar 7 miliar atau 143,96% dari APBD murni yang sebesar 4.862.500.000 menjadi 11.862.500.000. Pokok-pokok pembahasan rancangan KPWS tahun anggaran 2023. 1. Kebijakan pendapatan daerah. Kebijakan pendapatan daerah tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut. A. Peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kinerja BUMD, peningkatan kinerja pelayanan BLUD, dan optimalisasi manajemen kas daerah. B. Peningkatan pendapatan transfer melalui pembaruan data yang valid, peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, peningkatan tata kelola keuangan daerah, dan peningkatan kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar. C. Mengupayakan peningkatan alokasi dana hibah yang tidak mengikat dan meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta kerjasama dengan pihak swasta. Berdasarkan kebijakan tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 diproyeksikan akan mencapai 1.948.936.000. 2. Kebijakan belanja daerah. Kemampuan keuangan daerah yang relatif terbatas mengharuskan menetapkan kebijakan belanja daerah berdasarkan prioritas. Kebijakan belanja daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 secara umum diarahkan untuk A.
pemenuhan kebutuhan belanja wajib, belanja periodik, dan belanja mengikat, serta belanja kegiatan dengan sumber dana yang sudah ditentukan penggunaannya. B. Mendorong pertumbuhan ekonomi guna mengatasi dampak pandemik COVID-19, termasuk di dalamnya upaya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. C. Peningkatan kualitas infrastruktur, konektivitas wilayah, dan lingkungan hidup. D. Peningkatan akses pendidikan, pelayanan keagamaan, serta layanan kesehatan yang berkualitas. E. Mendorong gerakan membangun desa, termasuk pengembangan BUMDes. Mendorong inovatif pelayanan publik dan peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah daerah. Berdasarkan kebijakan tersebut, belanja tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 2.054.948.936.000. 3. Kebijakan pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar 75 miliar yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silfa yang bersumber dari perkiraan efisiensi belanja, akses gaji yang tidak terpakai, dan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2022. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 4.800.000.000 rupiah yang digunakan untuk penyertaan modal kepada BUMD dalam rangka memanfaatkan potensi BUMD sebagai profit center yang dimiliki pemerintah daerah. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUAPPS tahun anggaran 2022 dan rancangan KUAPPS tahun anggaran 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Rancangan perubahan KUAPPS tahun anggaran 2022 dan rancangan KUAPPS tahun anggaran 2023 telah disusun dan dibahas antara DPRD dengan pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan dan penganggaran pada tahap berikutnya. 2. Rancangan perubahan KUAPPS tahun anggaran 2022 dan rancangan KUAPPS tahun anggaran tahun 2023 telah diarahkan untuk peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dengan memprioritaskan peningkatan ketersediaannya anggaran. B. Saran-saran. 1. Saran-saran dalam pembahasan rancangan KUAPPS tahun anggaran 2022. A. Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat seperti jaminan kesehatan dengan menambah alokasi anggaran guna mengcover biaya kesehatan bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan tidak memiliki fasilitas jaminan kesehatan seperti KIS dan asuransi lainnya. B. Pemerintah daerah agar lebih memperhatikan penanganan fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, dan lain-lain, baik pembangunan atau pemeliharaannya, karena banyak jalan yang sudah rusak sehingga memperlambat laju perekonomian. C. Pemerintah daerah akan lebih menguatkan UMKM di Kabupaten Purbalingga dengan mengalokasikan anggaran dalam upaya pengembangan dan pendampingan UMKM sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan recovery ekonomi pasca pandemi.
D. Pemerintah daerah untuk lebih memaksimalkan potensi PAD dengan melakukan perbaikan administrasi dan diverifikasi sehingga PAD tercapai dengan maksimal guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Purbalingga. 2. Saran-saran dalam pembahasan rancangan KUA PPS tahun anggaran 2023. Pemerintah daerah melalui Satpol PP diharapkan meningkatkan penanganan penyakit masyarakat dan meningkatkan ketertiban kota, terutama di lampu merah karena masih terdapat pengemis dan pengamen yang berpotensi mengganggu para pengguna jalan. B. Pemerintah daerah agar menyelesaikan rencana pembangunan mal pelayanan publik sehingga pelayanan perizinan lebih efektif dan efisien karena dilakukan satu pintu. C. Pemerintah daerah diharapkan membuat regulasi tentang retribusi berdasarkan data subjek, objek, dan wajib retribusi yang valid sehingga potensi PAD dapat tercapai dengan optimal dan sesuai dengan mekanisme pemungutan retribusi. D. Pemerintah daerah diharapkan menyelesaikan rencana induk pengelolaan sampah sehingga permasalahan persampahan di beberapa wilayah di Kabupaten Purbalingga dapat teratasi. E. Pemerintah daerah diharapkan untuk membuat kebijakan dalam rangka mengatasi kemacetan pada jam-jam tertentu sehingga dampak keberadaan pabrik di Kabupaten Purbalingga cukup masif. Selain saran-saran tersebut di atas, pemerintah daerah untuk menindaklanjuti saran badan anggaran yang telah disampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah pada saat rapat pembahasan rancangan perubahan KUA PPS tahun anggaran 2022 maupun pembahasan rancangan KUA PPS tahun anggaran 2023. Demikian laporan Badan Anggaran tentang hasil pembahasan rancangan perubahan KUA PPS tahun anggaran 2022 dan rancangan KUA PPS tahun anggaran 2023. Semoga laporan tersebut bermanfaat dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas segala perhatian, kerjasama, dedikasi semua pihak, kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purbalingga 12 Agustus 2022. DPRD Kabupaten Purbalingga, Badan Anggaran, Ketua Haji Raden Bambang Irawan SH ditandatangani. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Haji Ahmad Sabani SE yang telah menyampaikan laporan Badan Anggaran tentang hasil pembahasan rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2022 dan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2023. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya dalam rangka pengambilan keputusan terhadap nota kesepakatan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2022 dan 2023, maka kami akan meminta persetujuan kepada rapat paripurna Dewan pada hari ini.
Apakah rapat paripurna Dewan yang terhormat terhadap hasil pembahasan rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2022 dan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2023 setuju atau tidak setuju ditetapkan? Izin nama fraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Miswanto, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Mohon maaf, belum absen Pak. Jenengan belum absen, sesuai dengan Tatip 99 ayat 2 wajib menandatangani daftar hadir. Kalau mau menyampaikan pendapat, monggo silakan diisi absen dulu. Monggo Pak Miswanto. Terima kasih pimpinan, Ketua DPRD, pimpinan DPRD, Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, seluruh anggota DPRD, dan seluruh hadirin yang hadir di rapat paripurna yang mulia ini yang saya hormati. Kita sudah mendengarkan dan sudah beberapa kali pembahasan terkait dengan KUA PPAS tahun 2022 dan KUA PPAS tahun 2023. Ada beberapa hal yang mesti penting saya sampaikan sebelum APBD ini ditetapkan. Yang pertama terkait dengan KUA PPAS tahun 2022. Sebagaimana prioritas disampaikan oleh pemerintah daerah bahwa ada salah satunya adalah prioritas para menangani infrastruktur mendesak, infrastruktur unggulan. Akan tetapi ketika kita cross check di PPAS, di KUA begitu bunyinya, di PPAS itu tidak nyambung. Karena apa? Anggaran infrastruktur yang tadi disampaikan oleh Banggar, jalan kabupaten yang ada di desa-desa ini rusaknya sudah sangat parah. Jalan sudah beralih tidak menjadi jalan tapi menjadi sungai. Oleh karena itu rasionalisasi, oleh karena itu perlu rekalkulasi, reposisi anggaran. Kita lihat ada 5,1 kenaikan 5,1 miliar di anggaran penanganan jalan kabupaten. Ini tentu tidak rasional. Oleh karena itu mohon ada rekalkulasi, ada reposisi terkait dengan yang ini, karena ini menjadi keluhan masyarakat. Kita malu di medsos, berkali-kali kita melihat medsos ini mengupload, bahkan mereka secara sukarela menambal jalan-jalannya rusak menggunakan swadaya. Nah, kita ini harusnya malu kepada masyarakat. Yang kedua, kami sepakat terkait dengan ASN ini sejahtera. Kami sepakat P3K harus dibayar. Kami sepakat THL yang menjamur di pojok-pojok SKPD kami juga tidak mempermasalahkan. Tetapi kami juga punya usulan bagaimana meningkatkan misi dan visi Purbalingga yang berakhlak karimah. Mohon anggaran untuk pondok pesantren ditingkatkan. Anggaran untuk Bankes Guru Madin tidak 200.000 per bulan, itu pun dibayar setahun sekali. Sampai hari ini masih nol, belum dibayar. Dari 1.799 guru madrasah Taniyah baru 1.620 yang menerima. Oleh karena itu kami mohon, satu, karena tahun ini belum dibayarkan masih 0 rupiah, maka mohon untuk bisa dinaikkan dari 200.000 menjadi 300.000, dan dari 1.620 dinaikkan menjadi 1.799. Oleh karena itu mohon ini direkalkulasi, butuh tambahan waktu untuk merekalkulasi dan mereposisi. Yang kedua adalah anggaran KUA PPAS di tahun 2023. Kita sudah membaca apa yang disebut dengan prioritas program. Akan tetapi ada inkonsistensi antara KUA dan PPAS. Apalagi kalau kita melihat face validity-nya dari KUA PPAS ini, sebagai anggota Dewan saya malu. Karena face validity-nya cukup rendah. Yang paling fatal adalah kesalahan menulis angka silpa. Mungkin bisa beralasan salah ketik. Pertanyaannya adalah TAPD kerjanya apa? Kesalahan menulis silpa. Silpa 2023
yang digunakan adalah Silpa tahun 2021. Yang seperti ini apakah mau disahkan para anggota Dewan? Ini kesalahan-kesalahan yang saya kira sangat fatal, ya, sangat fatal. Ini kesalahan menulis angka, karena angka itu tidak boleh kira-kira, angka itu harus pasti 1122. Sehingga ini kami mohon untuk yang KUA-PPAS tahun 2022, KUA-PPAS tahun 2023, mohon ada tambahan waktu untuk pembahasan berikutnya, sehingga ada reposisi, ya, ada reposisi dan ada rekalkulasi. Ya. Saya kira itu sebelum disahkan, bagaimanapun kita punya hati nurani, kita punya malu kepada masyarakat Purbalingga kalau posisi KUA-PPAS yang belum fight mau kita sahkan. Kita juga malu sebagai anggota DPRD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Miswanto, fraksi PKB. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, karena ini adalah forum kita semuanya, DPRD Kabupaten Purbalingga, dan yang tadi kami sampaikan adalah kesepakatan bersama. Oleh karenanya sedikit kami mengingatkan bahwa seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Purbalingga secara otomatis masuk dalam alat kelengkapan Dewan, yang mana dalam mekanisme hari ini tentunya sudah melewati. Yang berikutnya Badan Anggaran juga sudah berapat dengan tim anggaran pemerintah daerah, dan di dalamnya juga ada fraksi PKB. Oleh karenanya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan bahwa ini kita menjadi kesepakatan bersama, hari ini kita lakukan. Salah satunya adalah untuk memenuhi apa yang diperintahkan untuk MCP KPK. Hari ini harus sama-sama kita ikuti bersama. Tetapi yang perlu kami sampaikan, sepakat atau tidak sepakat, ini merupakan hak politik dari Bapak Ibu anggota Dewan. Oleh karenanya, dalam forum ini, kami tidak mempersilahkan Bupati untuk menjawab apa yang disampaikan oleh fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, apakah rapat paripurna Dewan yang terhormat terhadap hasil pembahasan rancangan peraturan KUA-PPAS tahun anggaran 2022 dan rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2023 setuju atau tidak setuju ditetapkan? Sekali lagi, setuju atau tidak setuju ditetapkan? Pimpinan. Yang setuju tunjuk jari. Berdiri, monggo silakan. Sekwan mohon dibantu. Ya. Monggo Pak Sekwan. Ya, Gerindra sepakat paripurna. Tambah. (32) dari 36. Yang hadir 41. Berapa? Hah? Ya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di forum yang sangat demokratis ini kami sampaikan bahwa dari 41 orang anggota Dewan yang bersepakat untuk setuju ini ditetapkan 35 orang anggota Dewan. Oleh karenanya mohon izin kami akan menggedok untuk kesepakatan persetujuan pada hari ini. Interupsi pimpinan. Ya, silakan, hak politik. Karena apa yang kita sampaikan tidak dijawab, maka fraksi PKB menyatakan walkout. Terima kasih. Terima kasih Pak Miswanto. Ya. Terima kasih. Monggo Pak, aman. Enggak apa-apa. Merdeka. Selanjutnya, rapat kami lanjutkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih rapat paripurna Dewan yang telah menyetujui persetujuan pada hari ini. Dengan telah disetujuinya perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2022 dan KUA-PPAS tahun 2023, maka untuk legalitasnya akan dituangkan dalam keputusan DPRD yang akan ditandatangani oleh Ketua DPRD. Selanjutnya,
Nota kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD tentang perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2022 dan nota kesepakatan tentang KUA PPAS tahun anggaran 2023 akan ditandatangani oleh Bupati Purbalingga dan pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga. Untuk mengatur acara penandatanganan kami serahkan kepada petugas. Penandatanganan nota kesepakatan tentang perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2022 dan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2023. Siap balas-balasan nanti ya di media. Yang terhormat Bupati Purbalingga, Wakil Bupati Purbalingga, Ketua dan para Wakil Ketua DPRD dimohon menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Penandatanganan keputusan DPRD tentang perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2022 oleh Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, Haji Raden Bambang Irawan SH. Penandatanganan nota kesepakatan tentang perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2022 oleh Wakil Ketua II, Hajah Teni Juliawati SE. Oleh Ketua DPRD, Haji Raden Bambang Irawan SH. Oleh Bupati Purbalingga, Dia Hayuning Pratiwi SEB Ekon MM. Penandatanganan keputusan DPRD tentang KUA PPAS tahun anggaran 2023 oleh Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, Haji Raden Bambang Irawan SH. Penandatanganan nota kesepakatan tentang KUA PPAS tahun anggaran 2023 oleh Wakil Ketua II, Hajah Teni Juliawati SE. Oleh Ketua DPRD, Haji Raden Bambang Irawan SH.
oleh Bupati Purbalingga Dia Hayuning Pratiwi SEB Ekon MM. Penandatanganan selesai. Yang terhormat Bupati Purbalingga, Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, disilakan kembali ke meja pimpinan. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara kami serahkan kembali kepada yang terhormat pimpinan rapat. Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati, demikianlah nota kesepakatan tentang perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2022 dan nota kesepakatan tentang KUA PPAS tahun anggaran 2023 telah ditandatangani. Selanjutnya, dimohon kepada Bupati Purbalingga untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu Dia Hayuning Pratiwi SEB Ekon MM kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amdi wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, yang terhormat Ibu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Purbalingga, dan yang terhormat para pimpinan fraksi, para pimpinan alat kelengkapan Dewan, beserta Bapak Ibu segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga. Yang kami hormati Saudari Sekretaris Daerah, Saudara Sekretaris DPRD, para staf ahli Bupati, para asisten Sekda, beserta para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, serta Bapak Ibu sekalian, hadirin tamu undangan yang berbahagia yang menyaksikan kegiatan ini baik secara langsung maupun secara virtual yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita sebagai insan yang beriman, insan yang bertakwa, sekaligus insan yang berpancasila, senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat guna bersilaturahmi dan sekaligus bersama-sama mengikuti kegiatan rapat paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan DPRD Kabupaten Purbalingga tentang perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2022 dan sekaligus kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2023. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa kami mengucapkan ucapan terima kasih sekaligus apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu pimpinan dan juga Bapak Ibu segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang tentunya di pagi hari ini telah berkenan hadir dan mengikuti kegiatan rapat paripurna. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
khususnya kepada Badan Anggaran DPRD yang telah melakukan pembahasan secara mendalam terhadap rancangan nota kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan DPRD Kabupaten Purbalingga tentang perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2022 serta KUA PPAS tahun anggaran 2023. Kami bersyukur bahwa pembahasan rancangan nota kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan dengan penuh semangat kemitraan disertai dengan komitmen yang kuat sehingga telah menghasilkan kesepakatan bersama yang nota kesepakatannya telah ditandatangani pada pagi hari ini. Adapun terhadap berbagai saran, input dan masukan dari Badan Anggaran, pada prinsipnya kami dapat menerima dan tentunya akan kami jadikan perhatian untuk nantinya kami tindak lanjuti beserta seluruh jajaran OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga agar penyelenggaraan pemerintah ke depan tentunya bisa lebih baik lagi. Dalam forum yang sangat terhormat ini, izinkanlah kami mewakili pemerintah Kabupaten Purbalingga tadi menanggapi masukan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau tadi, Bapak Miswanto, pada kesempatan pagi hari ini di forum rapat paripurna menyampaikan beberapa masukan terkait dengan beberapa hal kepada kami di jajaran pemerintah daerah. Khususnya yang pertama tadi terkait dengan permasalahan infrastruktur. Bapak Ibu segenap pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, perlu kami sampaikan bahwa meningkatnya anggaran infrastruktur di tahun 2022 ini kami lakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah agar sarana infrastruktur, khususnya infrastruktur milik pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga dan terlebih khusus lagi infrastruktur pemerintah Kabupaten Purbalingga yang sifatnya mendesak. Karena kita ketahui bersama di beberapa wilayah di akhir atau awal tahun anggaran 2022 ada beberapa wilayah yang infrastrukturnya seperti jalan maupun jembatan ini rusak karena memang faktor cuaca. Oleh karenanya ini menjadi prioritas kami karena apabila ini tidak ditangani dengan segera maka tentunya dampak dari kerusakan infrastruktur ini akan semakin melebar. Sehingga kami yakini apabila ini dipending, maka tentunya kebutuhan untuk menangani ini di tahun-tahun yang akan datang ini semakin meningkat. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, kami pun di jajaran pemerintahan sangat memahami apa yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di wilayah kaitan dengan kondisi infrastruktur saat ini. Oleh karenanya di awal tahun 2022 Bapak Ibu, kami sudah menginstruksikan kepada seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Purbalingga melalui camat-camat yang ada di wilayah untuk bisa menginventarisir jalan-jalan kabupaten yang ada di masing-masing desa yang kondisinya paling parah, yang kondisinya paling membutuhkan perhatian untuk bisa didata. Sehingga ini akan menjadi prioritas bagi DPUPR Kabupaten Purbalingga untuk nantinya menganggarkan agar bagaimana jalan-jalan kabupaten yang kondisinya sudah rusak, yang kondisinya perlu mengalami penanganan, ini bisa ditangani bahkan mulai tahun ini. Oleh karenanya peningkatan anggaran infrastruktur yang kita ajukan di perubahan anggaran tahun 2022 salah satunya juga adalah untuk menangani hal tersebut. Yang mana usulan-usulannya bersumber dari pemerintahan desa sesuai dengan skala prioritas. Artinya jalan kabupaten di masing-masing desa yang memang kondisinya sangat membutuhkan perhatian. Ini sudah kami lakukan dan usulan anggaran yang kami tambahkan untuk infrastruktur salah satunya adalah untuk membiayai ini. Yang berikutnya kaitan dengan guru-guru Madin. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga bahwasannya pemerintah Kabupaten Purbalingga ini sangat concern terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Purbalingga.
Karena ini merupakan misi Bupati dan Wakil Bupati. Bahkan ini tercantum di dalam misi kami yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan derajat pendidikan dan juga derajat kesehatan. Kalau kita bicara kaitan dengan derajat pendidikan, kita akan bicara pendidikan formal, kita akan bicara pendidikan informal, kita pun juga akan bicara kaitan dengan pendidikan keagamaan. Kalau saya bandingkan Kabupaten Purbalingga dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Banyumas Raya, mohon maaf, kelihatannya Kabupaten Purbalingga ini adalah kabupaten yang paling memberikan perhatian, khususnya di sektor keagamaan. Perlu kami sampaikan kaitan dengan guru madin. Di tahun 2020 Bapak Ibu, kami pemerintah Kabupaten Purbalingga memploting anggaran untuk memberikan honor kepada guru madin yang jumlahnya 1.280. Akan tetapi begitu saya dilantik dengan Pak Dono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga, kami berkomitmen agar bagaimana pemberian honor kepada guru-guru madin ini harus ada pemerataan. Karena jumlah guru madin yang ada di Kabupaten Purbalingga itu lebih dari 2.000 Bapak Ibu yang terhormat. Oleh karenanya ini menjadi salah satu prioritas kami. Sehingga dari 1.280 di tahun 2000 untuk jumlah guru madin yang kita honori, ini saya minta agar bagaimana pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Sehingga tentunya mereka-mereka para guru madin yang kita berikan honor ini sesuai dengan apa yang menjadi aturan. Jangan sampai kita memberikan honor kepada guru-guru ngaji, guru-guru madin, akan tetapi mereka pun juga tidak memenuhi kuota. Jumlah yang mereka ajar pun juga tidak sesuai atau tidak memenuhi jumlah yang seharusnya ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karenanya hasil kita duduk bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dan tentunya pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga, kami menyepakati dari 1.280 jumlah ini kita naikkan. Jumlah guru-guru madin yang kita berikan honor ini kita tambahkan dari 1.280 menjadi 1.620 orang. Ini sudah menjadi salah satu komitmen dari pemerintah. Tidak hanya itu Bapak Ibu yang terhormat, mulai tahun 2022 ini, tidak hanya guru-guru ngaji, guru-guru madin, kami yakini guru-guru ngaji yang ada di pondok-pondok pesantren pun juga banyak. Saya yakin para pimpinan pondok dalam membiayai keberlangsungan pendidikan keagamaan di masing-masing pondoknya pun kadang-kadang juga mengalami kesulitan dana. Oleh karena itu, kami menginstruksikan kepada Kabakesra Kabupaten Purbalingga untuk menginventarisir guru-guru ngaji yang ada di seluruh pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Purbalingga. Ada 75 pondok pesantren yang ada di Kabupaten Purbalingga Bapak Ibu. Kemudian kami inventarisir, kami koordinasikan kembali dengan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dari sekian banyak guru-guru ini yang tentunya sudah memenuhi aturan kuota sesuai dengan yang ditetapkan. Ini ada sekitar kurang lebih 500 orang. Oleh karenanya dari 1.620 kita tambahkan lagi Bapak Ibu 500 orang guru-guru 500 orang guru-guru mengaji yang mereka ini ditempatkan di tersebar di beberapa pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Purbalingga. Sehingga kalau kita total ini dari 1.620 kemudian ada tambahan lagi guru-guru ngaji yang mereka ini mengajar di pondok-pondok pesantren, ini kita tambahkan 500, total ini sudah 2.120. Jadi kalau kita bandingkan dengan 2020, jumlah guru-guru ngaji, guru-guru madin yang kita berikan honor hampir jumlahnya ini meningkat 2 kali lipat. Nah, ini pun sebagai bentuk perhatian dan komitmen pemerintah kepada mereka-mereka. Karena apapun pendidikan keagamaan adalah vital. Terlebih banyak generasi-generasi muda kita yang saat ini terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan bebas. Katakanlah narkoba, katakanlah pergaulan bebas. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, pendidikan keagamaan ini menjadi benteng untuk bagaimana membentengi para generasi-generasi muda kita agar tidak terlibat ini ya ke dalam pergaulan-pergaulan yang negatif. Sehingga mereka ini bisa menjadi manusia-manusia yang berkualitas dengan SDM-SDM yang tentunya berkualitas.
Sebetulnya perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan keagamaan tidak sampai di situ saja Bapak Ibu. Jadi di samping kita memberikan honor kepada guru ngaji dan guru madin, dan ini juga perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah Kabupaten Purbalingga ini rasa-rasanya kabupaten pertama yang memberikan sentuhan kepada para guru-guru ngaji, guru-guru madin ini di Jawa Tengah. Karena apa? Karena di tahun 2018 ini ya, kita sudah mulai memberikan honor kepada guru ngaji, guru madin ini. Kemudian disusul pemerintah provinsi saja mungkin kelihatannya juga nyontoh Kabupaten Purbalingga. Pemerintah provinsi ini memberikan honor kepada guru ngaji, guru madin ini nominalnya Rp100.000 Bapak Ibu. Bahkan pemerintah Kabupaten Purbalingga di tahun 2019 ya, jadi kita starting di tahun 2018, kemudian dilanjut oleh provinsi, diikuti oleh provinsi di tahun 2019. Jadi di tahun 2019 kita, tahun 2019 itu honor yang diberikan oleh pemerintah kabupaten itu nominalnya jauh lebih banyak dibandingkan provinsi Jawa Tengah. Nah, kelihatannya ini pun juga mulai disusul oleh kabupaten-kabupaten yang lain walaupun tidak semua. Nah, tadi selain kaitan dengan kepedulian kita terhadap pendidikan keagamaan, tidak hanya sampai guru-guru ngaji dan guru-guru madin saja. Bapak Ibu yang terhormat ini ya, perlu kami sampaikan bahwa keberadaan pondok-pondok pesantren di Kabupaten Purbalingga ini pun juga memberikan dukungan dan juga memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan Purbalingga. Jadi tidak hanya guru ngaji, guru madin, akan tetapi para pimpinan pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Purbalingga pun ini kontribusinya terhadap pembangunan daerah dalam pembentukan Purbalingga yang berakhlakul karimah, Purbalingga yang mulia, di samping juga dalam rangka untuk bagaimana membentengi generasi muda kita ini ya, untuk tidak terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang bebas. Kami pun mulai tahun 2018, kami pun sudah starting memberikan sentuhan kepada para pimpinan pondok-pondok pesantren yang ada di Purbalingga. Ada 90 pimpinan pondok pesantren Bapak Ibu, karena biasanya ada yang satu pondok pesantren, mungkin ada 2 ya. Nah ini terhadap pimpinan-pimpinan pondok pesantren pun ini kita honori. Jadi tidak hanya guru ngajinya, pimpinan pondok pesantren pun kita berikan perhatian oleh pemerintah daerah ini. Jadi ini pun juga tadi sebagai bentuk komitmen kita terhadap pembangunan keagamaan di Kabupaten Purbalingga. Dan perlu kami sampaikan bahwa hibah keagamaan khususnya kaitan dengan pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Purbalingga ini mulai beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Bahkan kalau kita bicara khusus untuk anggaran 2022 saja ya, kaitan dengan hibah keagamaan untuk pondok-pondok pesantren ini meningkat. Di awal tahun atau di APBD Induk tahun 2022, honor untuk hibah, hibah keagamaan untuk pondok pesantren di Kabupaten Purbalingga itu tercatat ada 800 juta rupiah. Kemudian ini kita tambahkan lagi ya, kita ajukan di dalam perubahan ini menjadi 1,7 miliar. Kalau pemerintah daerah tidak komitmen terhadap pendidikan keagamaan di Kabupaten Purbalingga, tentunya tidak mungkin kami memberikan prioritas kepada pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Purbalingga ini untuk bisa mendapatkan dana hibah. Bahkan dana hibahnya bertambah dari 800 di perubahan ini kami ajukan 1,7. Ini sebagai bentuk perhatian, ini sebagai bentuk dukungan. Saya tidak tahu, tidak paham apakah teman-teman atau Bapak Ibu anggota dewan ini sering turun ke bawah. Perlu kami sampaikan, kami jadwalkan setiap bulan sekali dan khususnya kemarin di momentum bulan puasa Ramadan, kami melakukan giat tarling di pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Purbalingga Bapak Ibu. Dari situ kami bisa menyerap langsung apa yang menjadi aspirasi dari pimpinan pondok, apa yang menjadi aspirasi dari guru-guru pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Purbalingga. Kami bisa menyerap aspirasi apa yang menjadi masukan atau input dari para santriwan-santriwati yang ada di Kabupaten Purbalingga. Oleh karenanya kami mengajukan anggaran tambahan khusus untuk hibah pondok pesantren. Ini adalah dalam rangka untuk mengakomodir masukan-masukan dari beliau-beliau para pimpinan pondok-pondok pesantren, para guru-guru ngaji yang ada di pondok-pondok pesantren, termasuk juga dari para santriwan-santriwati yang ada di pondok-pondok pesantren. Ini adalah hasil dari kami kunjungan langsung ke lapangan.
Ini adalah hasil dari kami berkomunikasi langsung dengan para pimpinan-pimpinan pondok pesantren. Oleh karenanya di perubahan tahun 2022 ini, insya Allah kalau Bapak Ibu menyetujui ini, anggaran hibah untuk pondok pesantren insya Allah akan naik 2 kali lipat. Dari 800 juta rupiah menjadi 1,7 miliar rupiah. Ini yang perlu kami sampaikan agar tentunya Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Purbalingga yang terhormat, dan tentunya karena ini adalah forum yang terbuka untuk publik, langsung dilihat oleh publik, ini perlu kami sampaikan supaya semuanya paham akan komitmen, akan kepedulian pemerintah daerah terhadap pendidikan keagamaan di Kabupaten Purbalingga. Yang berikutnya perlu kami tambahkan tadi terkait dengan KUA PPAS tahun anggaran 2023. Bapak Ibu segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, tentunya dari hasil pembahasan Banggar dengan TAPD Kabupaten Purbalingga, Bapak Ibu sekalian memahami kondisi keuangan atau APBD kita di tahun 2023, bahwa kondisi APBD atau kondisi fiskal kita di tahun 2023 ini jauh lebih menurun dibandingkan tahun ini 2022. Besok di tahun 2023 sudah tidak ada lagi yang namanya dak infrastruktur, sudah tidak ada lagi yang namanya dak irigasi. Semua akan fokus terhadap 4 hal: dak pendidikan, dak kesehatan, dak sanitasi, dan juga dak air bersih. Ini yang hanya akan diberikan oleh pemerintah pusat melalui dana transfer atau DAK kepada seluruh kabupaten, kota, provinsi yang ada di Indonesia. Sehingga sudah barang tentu dengan kemampuan kita yang menurun, kemampuan keuangan kita yang sangat terbatas, pemerintah daerah harus memiliki skala prioritas. Dengan kondisi anggaran seperti ini, Bapak Ibu segenap anggota DPRD Kabupaten Purbalingga yang terhormat, rasa-rasanya menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita membuat skala prioritas. Karena tidak mungkin kita akan membiayai seluruh sektor ini ya yang ada di Purbalingga tanpa adanya fokus yang jelas. Oleh karenanya, seperti hasil pembahasan dengan TAPD Kabupaten Purbalingga, salah satu prioritas kita yang akan kita prioritaskan untuk tahun 2023 adalah kaitannya terkait dengan pemulihan ekonomi. Karena apapun ini menjadi instruksi dari pemerintah pusat. Pemulihan ekonomi di tahun 2022-2023 menjadi sangat penting karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan ini harus menjadi prioritas bagi seluruh daerah, seluruh kabupaten kota agar bagaimana ekonomi menggeliat. Agar bagaimana perekonomian kecil ini bisa menopang bangkitnya perekonomian nasional. Sehingga ini menjadi salah satu prioritas kita di dalam penganggaran di tahun 2024. Tidak hanya itu Bapak Ibu yang terhormat, kita juga masih memiliki persoalan yang mendasar kaitan dengan kemiskinan. Oleh karenanya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat ini pun juga menjadi salah satu prioritas yang harus kita kedepankan. Karena kalau kita bicara kemiskinan di Kabupaten Purbalingga, PR kita masih banyak. Sehingga ini pun juga merupakan komitmen kita. Termasuk tadi kaitannya dengan infrastruktur. Karena tadi Pak Miswanto menyampaikan, malu kita bahwa kita diprotes banyak orang kaitannya dengan permasalahan infrastruktur. Saya yakin Bapak Ibu, panjenengan semua segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga ini sependapat dengan saya. Sebetulnya kita ingin dandani semua infrastruktur yang rusak-rusak di Kabupaten Purbalingga. Akan tetapi apa daya, membangun jembatan, membangun jalan itu perkara mudah Pak, asalkan ada duitnya. Akan tetapi kalau tidak ada duit, apa yang akan kita perbuat? Apalagi Bapak Ibu sadar betul bahwa kita ini pemerintah daerah ditugaskan untuk bagaimana bisa membayar P3K yang ada di Kabupaten Purbalingga yang seharusnya ini menjadi tanggungan dari pemerintah pusat. Akan tetapi karena keterbatasan fiskal yang ada di tingkat pusat sana, kami memahami betul. Dan kami sebagai pelaksana di daerah, kami merupakan kepanjangan tangan dari beliau Bapak Presiden, Bapak Gubernur, tentunya kami harus tegak lurus. Apa yang menjadi kebijakan-kebijakan nasional ini harus kita amankan. Sehingga Bapak Ibu yang terhormat terpaksa anggaran infrastruktur untuk tahun 2023 ya harus kita pangkas karena tidak mungkin kita tidak membiayai P3K. P3K harus dibiayai dari APBD Kabupaten Purbalingga. Sehingga secara otomatis ini akan mengurangi
pembiayaan untuk sektor lain termasuk yang kaitannya dengan infrastruktur. Sehingga sebetulnya kita tidak mau, Pak, saya yakin panjenengan pun juga begitu, anggaran infrastruktur ini dipangkas, dipotong, sebetulnya kita nggak rela gitu ya. Tapi ya apa daya, karena memang keterbatasan anggaran, keterbatasan fiskal kita, sedangkan ada beberapa hal pokok prioritas yang menjadi instruksi dari pemerintah pusat yang harus kita amankan. Sehingga dengan anggaran yang nanti terbatas ini, harapannya paling tidak infrastruktur di Kabupaten Purbalingga ini kita bisa benahilah secara bertahap. Dan tentunya juga kita harapkan Bapak Ibu agar bagaimana nantinya dana desa ini kita sinergi dengan dana desa, kita sinergi nantinya dengan bantuan-bantuan dari Gubernur, Banggup, termasuk juga BKK, termasuk Nyun Sewu, juga mungkin kita sinergikan dengan aspirasi Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana nanti di tahun 2022 ya kita bisa fokus sehingga permasalahan mendasar yang ada di wilayah yang ada di lapangan termasuk tadi infrastruktur ini bisa kita tangani dengan baik. Walaupun saya yakin kita belum bisa maksimal, belum bisa mencakup mengakomodir 100% daripada kebutuhan masyarakat, tapi paling tidak kita berharap untuk bisa ada progres perbaikan di sana. Jadi ini mungkin langkah-langkah yang nanti akan kita lakukan ke depan. Oleh karenanya prioritas harus dibuat ya, karena kita harus fokus apa yang akan kita kedepankan. Karena saat ini mungkin tidak sama dengan beberapa tahun yang lalu. Kita ini pemerintah dalam kondisi yang prihatin. Saya yakin tidak hanya Purbalingga tapi juga seluruh kabupaten kota lain yang ada di Indonesia. Oleh karenanya membuat skala prioritas ini menjadi hal yang sangat-sangat urgen. Tentunya prioritas ini kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di lapangan dan juga ketersediaan anggaran APBD Kabupaten Purbalingga tahun 2023. Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu, rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut tentu saja merupakan perwujudan dari komitmen dan keberpihakan kita dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, khususnya melalui penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, serta sesuai tahapan dan aturan perundangan yang berlaku. Penandatanganan kesepakatan bersama atas perubahan KUA PPAS tahun 2022 maupun KUA PPAS tahun 2023 merupakan bentuk komitmen antara jajaran eksekutif dengan jajaran legislatif dalam mendukung program Monitoring Center of Prevention dari KPK Republik Indonesia kaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Purbalingga. Alhamdulillah, pelaksanaan penandatanganan kesepakatan bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hari ini Bapak Ibu, segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat 12 Agustus 2022. Hari ini merupakan deadline terakhir dari KPK khususnya di dalam program Monitoring Center of Prevention. Deadline terakhir penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga terkait dengan persetujuan bersama KUA PPAS baik itu perubahan 2022 maupun 2023. Lebih dari 12 Agustus jajaran eksekutif, jajaran legislatif di Kabupaten Purbalingga dianggap tidak berkomitmen terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karenanya, hormat saya, apresiasi saya kepada Bapak Ibu sekalian, segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang sudah membangun komitmen agar bagaimana jajaran eksekutif, legislatif ini betul-betul bisa melakukan action nyata, betul-betul bisa menunjukkan kepada KPK Republik Indonesia bahwa kita semua sebagai unsur penyelenggara pemerintahan ini mendukung apa yang menjadi program KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat. Dan kami berharap semoga sinergi, harmoni dan juga kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik ini dapat terus kita jaga, kita tingkatkan untuk waktu-waktu yang akan datang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah ditandatanganinya nota kesepakatan pada kesempatan pagi hari ini, maka akan segera kami tindak lanjuti dengan
dengan penyusunan rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dan juga rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Semoga dalam proses penyusunan rencana perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan RAPBD tahun 2023 sampai dengan penetapan peraturan daerah semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Akhirnya, bila mana dalam penyampaian ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya dan atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian, unsur pimpinan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dan juga seluruh hadirin yang mengikuti rapat paripurna ini, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan kepada kita sekalian, sehingga kita tetap diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengabdi dan berkarya kepada bangsa dan negara, khususnya berkarya untuk Kabupaten Purbalingga tercinta. Sekian dan terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bupati Purbalingga yang telah memberikan sambutannya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati, dengan demikian telah selesai seluruh rangkaian rapat paripurna pada hari ini. Atas nama pimpinan rapat, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatian dan ketekunannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan pada hari ini. Apabila kami dalam memimpin rapat atau dalam penyelenggaraannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah rapat paripurna pada hari ini kita tutup dengan mengucap kalimat hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga pada hari ini kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan tentang perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2022 dan KUA PPAS tahun anggaran 2023 selesai. Yang terhormat Bupati Purbalingga, Wakil Bupati Purbalingga, Ketua dan para Wakil Ketua DPRD berkenan menuju ruang transit. Matur nuwun, terima kasih. Bapak Ibu. Ya, makasih ya. Kepada Bapak Ibu anggota DPRD dan undangan, kami persilakan menikmati hidangan dahar siang yang telah disediakan. Dari kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.